Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Ki Ageng Pemanahan Perintis Kesultanan Mataram. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Berdirinya kerajaan ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Ki Ageng Pemanahan. Selain Ki Ageng Pemanahan, tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Juru Mertani dan Ki Penjawi. Mereka dikenal dengan 3 serangkai Mataram, atau istilah lainnya adalah Three Musketeers from Mataram. Asal-usul Kesultanan Mataram adalah suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang, berpusat di bumi Mentaok, yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasanya. Trio tokoh Selo, Pemanahan, Penjawi, dan Juru Mertani memegang peran penting dalam percaturan politik dari 3 kerajaan, Demak, Pajang, dan Mataram. Mereka berasal dari Selo, Grobogan, yang terletak di tempat yang secara tradisi dicari sebagai tempat kerajaan Mataram kuno. Dari garis lagi, mereka adalah turunan Mojopahit, yaitu Brawijaya V, Bondan Kejawen Getas Pandawa. Dan dari garis ibu, turun Dewa Nawangwulan Nawangsi, Getas Pandawa. Putra tertua Getas Pandawa, Ki Ageng Selo, atau Bagus Sogom atau Sagam, mempunyai 6 putri dan 1 putra, Ki Ageng Enis Ragil. Ki Ageng Enis mempunyai seorang anak, Pemanahan, dan memungut anak angkat Penjawi, keponakan Misan. Sedangkan Juru Mertani adalah anak keponakan dan kakaknya menantunya. Ayah Juru Mertani, Ki Ageng Saba, menikah dengan kakak Ki Ageng Enis, sedangkan adiknya menikah dengan Pemanahan. Konon Ki Ageng Selo dapat menangkap petir sewaktu diadakan pemilihan raja baru, pengganti Patiunus. Saat disambar petir, Ki Ageng Selo tidak cedera, malah dapat menangkap dan menyerahkan kepada para wali. Ki Ageng Selo tersohor sebagai seorang yang mumpuni, cendekiawan, guru, dalang, seniman, tari gede atau kaya, tani mukmin atau saleh. Serat suluk pepali Ki Ageng Selo dalam bentuk tembang mocopat berisi ajaran pandangan hidup kejawen, merupakan hasil karya sastra yang berharga. Namun perkembangan ini hendaknya tidak melenakan bahwa di sisi lain ada hal urgen yang mutlak diperhatikan, yaitu keabadian sejarah dan konsistensi mengamalkan serat pepali Ki Ageng Selo yang merupakan pengejawantahan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Ki Ageng Pemanahan, sebutan lainnya Ki Gede Pemanahan atau Kiai Gede Mataram, adalah tokoh yang dianggap menurunkan raja-raja dinasti Mataram Islam. Adalah pendiri desa Mataram tahun 1556 yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Mataram di bawah pimpinan putranya yang bergelar Panembahan Senopati. Asal-usul Ki Pemanahan adalah putra Ki Ageng Enis, putra Ki Ageng Selo. Ia menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Nyai Sabinah, putri Nyai Ageng Saba, kakak perempuan dari Ki Ageng Enis. Ki Pemanahan dan adik angkatnya yang bernama Ki Penjawi mengabdi pada Hadiwijaya Bupati Pajang yang juga murid Ki Ageng Selo. Keduanya dianggap kakak oleh raja dan dijadikan sebagai lurah Wiratamtama di Pajang. Peran awal: sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546, Kesultanan Demak mengalami perpecahan akibat perebutan tahta. Putra Sultan yang naik tahta bergelar Sunan Prawoto tewas dibunuh sepupunya sendiri, yaitu Arya Penangsang, Bupati Jipang. Arya Penangsang yang didukung Sunan Kudus juga membunuh Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggono. Sejak itu, Ratu Kalinyamat memilih hidup bertapa di Gunung Danaraja, menunggu kematian Arya Penangsang, Bupati Jipang. Arya Penangsang ganti mengirim utusan untuk membunuh Hadiwijaya di Pajang, tetapi gagal.
Sunan Kudus pura-pura mengundang keduanya untuk berdamai. Hadiwijoyo datang ke Kudus dikawal Ki Pemanahan. Pada kesempatan itu, Ki Pemanahan berhasil menyelamatkan Hadiwijoyo dari kursi jebakan yang sudah dipersiapkan Sunan Kudus. Dalam perjalanan pulang, Hadiwijoyo singgah di Gunung Tanaraja. Ki Pemanahan bekerja sama dengan Ratu Kalinyamat, membujuk Hadiwijoyo supaya bersedia menghadapi Arya Penangsang. Sebagai hadiah, Ratu Kalinyamat memberikan cincin pusakanya kepada Ki Pemanahan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, cincin tersebut menyimpan wahyu keraton. Ki Ageng Pemanahan sebagai perintis Kesultanan Mataram. Perkembangan sejarah masuknya agama Islam di Surakarta tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Ki Ageng Henis. Mulanya, Lawean merupakan perkampungan masyarakat yang beragama Hindu Jawa. Ki Ageng Beluk, sahabat Ki Ageng Henis, adalah tokoh masyarakat Lawean saat itu. Ia menganut agama Hindu, tetapi karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Henis, Ki Ageng Beluk menjadi masuk Islam. Ki Ageng Beluk kemudian menyerahkan bangunan pura Hindu miliknya kepada Ki Ageng Henis untuk diubah menjadi Masjid Lawean. Kerajaan Mataram Islam dirintis oleh tokoh-tokoh keturunan Raden Bondan Kejawen, putra Bre Kertabumi. Tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Ageng Pemanahan, Ki Jurumartani, dan Ki Penjawi. Mereka bertiga dikenal dengan tiga serangkai Mataram. Di samping itu, banyak perintis lainnya yang dianggap berjasa besar terhadap terbentuknya Kesultanan Mataram, seperti Bondan Kejawen, Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pendowo, Nyai Ageng Erang, dan Ki Ageng Erang, Ki Ageng Madepandan, Ki Ageng Sabah, Ki Ageng Pakringan, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Henis, dan tokoh lainnya dari keturunan masing-masing. Mereka berperan sebagai leluhur raja-raja Mataram yang mewarisi nama besar keturunan keluarga Brawijaya Mojopahit, yang keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat dengan menyandang nama Ki Ageng Gede, Ki Ageng Nyai Gede, Nyai Ageng Erang, Nyai Ageng yang memiliki arti tokoh besar keagamaan dan pemerintahan yang dihormati dan memiliki kelebihan, kemampuan, dan sifat-sifat kepemimpinan masyarakat. Ada beberapa fakta yang menguatkan mereka dianggap sebagai perintis Kesultanan Mataram, yaitu: fakta pertama, tokoh-tokoh perintis tersebut adalah keturunan ke-1 sampai dengan ke-6 Raja Majapahit terakhir, yaitu Bre Kertabumi yang bergelar Brawijaya V, yang sudah dapat dipastikan masih memiliki pengaruh baik dan kuat terhadap kerajaan yang memerintah maupun terhadap masyarakat luas. Fakta kedua, tokoh-tokoh tersebut adalah keturunan silang atau campuran dari Wali Songo beserta leluhurnya yang terhubung langsung kepada Imam Husain bin Ali Abu Tholib, yang sudah dapat dipastikan mendapatkan bimbingan ilmu keagamaan Islam. Berikut ilmu pemerintahan ala khilafah atau kekhalifahan Islam Jazirah Arab. Hal ini terbukti dalam aktivitas keseharian mereka, juga sering berdakwah dari daerah satu ke daerah lainnya dengan mendirikan banyak masjid, surau, dan pesantren. Fakta ketiga, para perintis tersebut dasarnya adalah misi yang dipersiapkan oleh para syekh dan para wali, wali 7 dan wali 9, termasuk para al-maghrobi yang bertujuan mengislamkan tanah Jawa secara sistematis dan berkelanjutan dengan cara menyatu dengan garis keturunan kerajaan. Fakta keempat, suksesi Kesultanan Demak di Kesultanan Pajang kemudian menjadi Kesultanan Mataram pada dasarnya adalah kesinambungan dari misi, yaitu sesuai fakta ketiga, seperti juga yang terjadi di Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Talaga Majalengka, dan Kerajaan Surasowan Banten, di luar adanya perebutan kekuasaan. Dengan demikian, dari keempat fakta di atas, jelas sudah bahwa terbentuknya Kesultanan Mataram pada khususnya dan Kesultanan Islam di Jawa pada umumnya merupakan strategi yang dipersiapkan oleh para syekh dan para wali untuk mempercepat menyebarnya Islam di tanah Jawa. Sehingga salah satu persyaratan pembentukan Kesultanan Islam baik di Jawa maupun di daerah lainnya harus mendapatkan legitimate
atau pengesahan dari Mekah dan Turki. Jalur untuk keperluan tersebut dimiliki oleh para ahlul bait seperti para syekh dan para wali. Melawan Arya Penangsang. Hadi Wijaya segan memerangi Arya Penangsang karena masih sama-sama anggota keluarga Kesultanan Demak. Maka ia pun mengumumkan sayembara. Barang siapa bisa membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah tanah Mataram dan Pati. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi mengikuti sayembara atas desakan Ki Juru Mertani, kakak ipar Ki Pemanahan. Putra Ki Pemanahan yang juga anak angkat Hadi Wijaya bernama Sutawijaya ikut serta. Hadi Wijaya tidak tega sehingga memberikan pasukan Pajang untuk melindungi Sutawijaya. Perang antara pasukan Ki Pemanahan dan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Juru Mertani, Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya. Ki Juru Mertani menyampaikan laporan palsu kepada Hadi Wijaya bahwa Arya Penangsang mati dibunuh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Apabila yang disampaikan adalah berita sebenarnya, maka dapat dipastikan Hadi Wijaya akan lupa memberi hadiah sayembara, mengingat Sutawijaya adalah anak angkatnya. Membuka Mataram. Hadi Wijaya memberikan hadiah berupa tanah Mataram dan Pati. Ki Pemanahan merasa lebih tua mengalah memilih Mataram yang masih berupa hutan lebat. Sedangkan Ki Penjawi mendapat daerah Pati yang saat itu sudah berwujud kota. Bumi Mataram adalah bekas kerajaan kuno yang runtuh tahun 929. Seiring berjalannya waktu, daerah ini semakin sepi sampai akhirnya tertutup hutan lebat. Masyarakat menyebut hutan yang menutupi Mataram dengan nama Alas Mentaok. Setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549, Hadi Wijaya dilantik menjadi raja baru penerus Kesultanan Demak. Pusat kerajaan dipindah ke Pajang, di daerah pedalaman. Pada acara pelantikan, Sunan Prapen cucu Sunan Giri meramalkan kelak di daerah Mataram akan berdiri sebuah kerajaan yang lebih besar daripada Pajang. Ramalan tersebut membuat Sultan Hadi Wijaya resah, sehingga penyerahan Alas Mentaok kepada Ki Pemanahan ditunda-tunda sampai tahun 1556. Hal ini diketahui oleh Sunan Kalijogo, guru mereka. Keduanya pun dipertemukan. Sunan Kalijogo kemudian memberikan fatwa, tuntutan Pemanahan tidak salah. Seorang raja harus konsisten dengan ucapannya. Sabdo Pandita Ratu tan kena wala-wali, atau sabda seorang raja tidak boleh mencela-mencela. Dengan disaksikan Sunan Kalijaga, Ki Pemanahan bersumpah akan selalu setia kepada Sultan Hadi Wijaya. Sunan Kalijogo juga menasihati agar Pemanahan menepati janjinya untuk tidak memberontak kepada Pajang. Atas jasa dari Sunan Kalijogo, tanah Mataram diserahkan Sultan Hadi Wijaya kepada Pemanahan pada tahun 1556. Sebenarnya Sultan Pajang memberikan alternatif tanah lain selain Mataram, namun karena raja tidak bersabda demikian, implikasinya ia tidak bisa menarik kembali ucapannya. Maka sejak tahun 1556 itu, Ki Pemanahan sekeluarga, termasuk Ki Juru Mertani, pindah ke hutan Mentaok, yang kemudian dibuka menjadi desa Mataram. Ki Pemanahan menjadi kepala desa pertama bergelar Ki Ageng Mataram. Adapun status desa Mataram adalah desa perdikan atau daerah bebas pajak, di mana Ki Ageng Mataram hanya punya kewajiban menghadap raja. Babat Tanah Jawi juga mengisahkan keistimewaan lain yang dimiliki oleh Ki Ageng Pemanahan selaku leluhur raja-raja Mataram. Konon, sesudah membuka desa Mataram, Ki Ageng Pemanahan pergi mengunjungi sahabatnya di desa Giring. Pada saat itu, Ki Ageng Giring baru saja mendapatkan buah kelapa muda bertuah yang jika diminum airnya sampai habis, si peminum akan menurunkan raja-raja Jawa. Ki Pemanahan tiba di rumah Ki Ageng Giring dalam keadaan haus. Ia langsung menuju dapur dan menemukan kelapa muda ajaib itu. Dalam sekali teguk, Ki Pemanahan menghabiskan airnya. Ki Giring tiba di rumah sehabis mandi di sungai. Ia kecewa karena tidak jadi meminum air kelapa bertuah tersebut.
Namun, akhirnya Ki Ageng Giring pasrah pada takdir bahwa Ki Ageng Pemanahan yang dipilih Tuhan untuk menurunkan raja-raja di Pulau Jawa. Meski demikian, Ki Ageng Giring menyampaikan keinginan kepada Ki Ageng Pemanahan agar salah seorang anak turunannya kelak bisa turut menjadi raja di Mataram. Dari musyawarah yang diperoleh kesepakatan bahwa keturunan Ki Ageng Giring akan diberi kesempatan menjadi raja tanah Jawa pada keturunan yang ketujuh. Ki Ageng Pemanahan memimpin desa Mataram sampai meninggal tahun 1584. Usahanya kemudian dilanjutkan oleh sang anak, yaitu Danang Sutawijaya. Ia terkenal sebagai seorang ahli strategi perang dan dikenal dengan nama Senopati ing Alogo. Kelak Sutawijaya menjadi Raja Mataram Islam yang pertama dengan nama Panembahan Senopati. Ki Ageng Pemanahan, istri dan putranya setelah wafat dimakamkan di Komplek Pemakaman Kota Gede yang berada di selatan Masjid Kota Gede. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.